Halo guys, balik lagi di video gue kali ini. Nah, di video kali ini gue pengen ngebahas tentang sistem asuransi kesehatan yang ada di Jerman. Karena belakangan ini gue sering banget baca di Twitter juga tentang BPJS yang ada di Indonesia. Ada yang bilang klaimnya mudah dan ada juga yang bilang klaimnya susah. Nah, jadi gue pengen ngasih lihat ke kalian atau pengen ngasih informasi ke kalian gimana sih kalau sistem kesehatan asuransi yang ada di Jerman itu sendiri. Nah, di Jerman itu ada dua jenis sistem asuransi kesehatan. Yang pertama namanya Gesetzliche Krankenversicherung atau asuransi kesehatan negeri dan privat Krankenversicherung atau asuransi kesehatan privat atau swasta. Nah, sekitar 85% populasi yang ada di Jerman itu menggunakan asuransi kesehatan negeri dan sisanya menggunakan asuransi kesehatan privat atau swasta tadi. Nah, sekarang gue pengen ngebahas dulu tentang asuransi kesehatan negeri atau Gesetzliche Krankenversicherung. Asuransi kesehatan negeri di Jerman itu menggunakan yang namanya Sachleistungsprinzip, di mana si pemegang asuransi ini bisa datang ke dokter tanpa harus melakukan pembayaran di awal atau di muka. Jadi si pemberi layanan seperti dokter, apoteker, bidan, dan lain-lain itu akan melakukan penghitungan langsung ke pihak asuransi. Jadi mereka langsung bakal klaim berapa yang harus kita bayar ke asuransinya, nggak ke kita langsung. Jadi kita nggak harus bayar sama sekali kalau kita datang ke dokter. Berbeda dari asuransi negeri, kalau asuransi privat itu kalian datang ke dokter, nah ntar dokternya bakal ngasih kalian Rechnung atau bill-nya ke kalian. Terus kalian harus bayar dulu di awal. Kalau kalian udah bayar, baru kalian bisa klaim ke asuransi kalian itu sendiri. Nah, jadi di situ perbedaannya. Kalau yang negeri tadi kalian bisa datang ke dokter tanpa harus takut kalian harus bayar ke dokternya, karena dokternya bakal langsung melakukan penghitungan atau langsung ngasih bill-nya ke asuransi kalian. Sedangkan kalau privat kalian harus bayar semuanya sendiri dulu, baru kalian klaim ke asuransi kalian itu sendiri. Terus hal-hal apa aja yang bakal di-cover sama asuransi kalian itu udah tertera di peraturannya mereka. Nah, penyedia asuransi negeri ini banyak, jadi nggak cuma ada satu doang, tapi banyak banget. Jadi kayak ada yang namanya AOK, TK Krankenversicherung, Barmergek, dan masih banyak lagi. Nah, kalau kalian student, kalian wajib banget punya yang namanya Gesetzliche Krankenversicherung atau asuransi negeri tadi, dan kalian bisa pilih dari salah satu penyedia asuransi negeri yang tadi gue sebutin. Dan itu kurang lebih harganya sama buat student. Terus gimana sih kalau kalian nggak pelajar lagi? Contohnya kayak gue, sekarang gue dari pelajar udah jadi pekerja. Nah, itu asuransinya beda, yang jelas lebih mahal, tapi biaya asuransi kalian itu bakal langsung kepotong otomatis dari gaji bruto kalian. Nah, terus berapa sih kira-kira besarnya biaya asuransi kalian kalau kalian udah jadi pekerja? Nah, besarnya biaya asuransi kalian kalau kalian udah jadi pekerja itu 14,6% dari total gaji bruto kalian. Nah, apakah sebagai pekerja kalian bakal bayar biaya asuransinya semua sendiri? Jawabannya enggak, karena kalian bakal bagi dua ini dengan Arbeitgeber kalian, aka perusahaan tempat kalian kerja. Nah, jadi seperti yang tadi gue bilang, besarnya biaya asuransi kalian sebagai pekerja itu sekitar 14,6% dari gaji bruto kalian. Berarti kalau gaji kalian lebih besar, biaya yang harus kalian bayarkan itu juga lebih besar. Contohnya, si A gajinya sekitar 3.000 euro sebulan, berarti biaya asuransi yang harus dibayar sekitar 438 euro sebulan. Nah, ada lagi si B yang gajinya sekitar 5.000 euro sebulan, berarti biaya asuransi yang harus dia bayar sekitar 730 euro sebulan. Apakah fasilitas kesehatan yang dapat si A berbeda dari si B yang tadi bayarnya lebih besar? Jawabannya enggak. Karena di Jerman menggunakan sistem yang namanya paritet prinsip, yang mungkin bisa gue artikan seperti keadilan sosial, di mana orang-orang yang nggak berpenghasilan terlalu banyak bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang sama seperti orang-orang yang berpenghasilan banyak atau lebih. Nah, seperti tadi yang gue bilang, nggak semua juga bakal di-cover sama asuransi kesehatan kalian. Contohnya, misalnya kalian udah cabut gigi, terus kalian pengen ganti sama gigi palsu. Nah, gigi palsu ini nggak bakal dibayar sama asuransi kalian. Tapi kalian juga bisa bikin asuransi lebih atau asuransi tambahan buat nge-cover gigi kalian. Jadi banyak juga asuransi lainnya yang bisa kalian daftarkan, terus kalian bayar lebih, dan misalnya kalian mau ganti gigi palsu bisa di cover sama asuransi ini tadi. Selama gue di Jerman, gue udah sering banget datang ke dokter, dan biaya yang paling besar gue bayar itu cuma sekitar 100 euro atau kurang lebih 1,7 juta. Itu karena gue cabut 4 gigi sekaligus, terus waktu itu gue yang milih buat di full bios. Jadi kalau dokternya yang nentuin lokal bios atau full bios, biasanya itu di cover langsung dari asuransi kalian. Tapi karena waktu itu gue yang milih buat di full bios, jadi gue harus bayar biosnya itu sendiri. Sedangkan biaya dokter dan segala macam itu tetap di cover sama asuransi gue. Gue juga pernah patah tangan, dan itu beneran patah tangan. Gue ke dokter, diganti gips, pergi cek, terus röntgen, x-ray dan sebagainya, terus rehabilitas juga. Pas tangan gue udah baikan harus ke fisioterapi.
itu semua dibayar sama asuransi gua. Gua waktu itu bayar cuma sekitar 30 euro buat biaya administrasi ke fisioterapinya. Itu doang maksimal dari sekitar 2 bulan pasca tangan gua patah. Nah, selain itu juga selama gue jadi student, gua pernah datang ke dokter karena demam dan alergi dan sebagainya. Gua tes alergi juga nggak bayar sama sekali. Terus kalau ke dokter, waktu itu gue pernah nanya ke apoteker, karena kalian bakal dapat resep gitu dari dokternya, misalnya kalian harus beli obat gitu. Nah, waktu itu gue tanya ke apotekernya, kenapa gue harus bayar? Nah, di situ dijelasin sama apotekernya karena ada batasan di mana gue harus bayar. Misalnya kalau gue harus beli obat, maksimal biaya yang harus gue bayar pada saat itu sekitar 30 euro. Jadi kalau harga obatnya 1000 euro, dari 1000 euro itu gue cuma harus bayar 30 euro doang, sisanya dibayar sama asuransi gue gitu, kurang lebih. Nah, jadi gue rasa itu aja video gue kali ini tentang asuransi kesehatan yang ada di Jerman. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka, jangan lupa buat di like, di share, sama di subscribe di bawah. Terus kita ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Bye!